Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ketika kita menjadi orang percaya, maka kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita memiliki tujuan di dalam hidup ini. Dan tujuan itu bukan didesain oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang mendesain tujuan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. Saudara, tujuan hidup kita adalah kita boleh memuliakan Tuhan dan boleh menikmati Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jangan suka ikut-ikutan. Mungkin kalimat ini pernah saudara dengar ketika saudara masih kanak-kanak. Dan kalimat ini biasanya keluar dari mulut orang tua kita. Jangan suka ikut-ikutan. Saudara, salah satu kekhawatiran orang tua ketika anak-anaknya mulai bergaul di luar rumah adalah yaitu semangat suka ikut-ikutan. Saudara, bukankah itu yang menjadi karakteristik dari kekanak-kanakan? Yaitu suka ikut-ikutan. Artinya anak-anak tersebut tidak lagi menuruti kebiasaan yang baik di dalam keluarganya, tetapi memulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dari teman-temannya. Saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk memikul salib, menyangkal diri, dan ikut Tuhan Yesus. Namun dalam perjalanan sebagai orang percaya, maka kita tahu saudara betapa banyaknya ajakan-ajakan di dunia ini bagi orang percaya. Dan ajakan itu pasti terlihat begitu sangat menguntungkan dan sangat menyenangkan. Dan saudara, mari kita ingat kata-kata ini, jangan suka ikut-ikutan. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus mengajar kita dan memerintahkan kepada kita supaya kita menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 18. Wahai negeri dengingan sayap, di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memacungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan bagi bangsa Ethiopia. Saudara, Ethiopia pada zaman masa Yesaya adalah merupakan bangsa yang kuat. Dan saudara, pada tahun 700-an, saudara-saudara, bangsa ini telah menguasai bangsa Mesir. Yang pada masa itu juga termasuk bangsa yang kuat. Dan saudara, kekuatan bangsa Ethiopia pada zaman itu sangat diperhitungkan. Dan Ethiopia itu mendominasi bangsa Mesir sampai tahun 633 sebelum Masehi.
Nah, saudara, bangsa Ethiopia ini, saudara-saudara, memang hendak menyerbu bangsa Asyur, saudara-saudara. Dan saudara, di dalam sejarah, Ethiopia ini juga ingin mengajak bangsa Yehuda untuk bergabung bersama-sama berkoalisi untuk menyerang bangsa Asyur. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, tentulah Tuhan tidak setuju jikalau bangsa Yehuda bersama-sama dengan bangsa Ethiopia untuk menyerbu bangsa Asyur. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara kita harus mewaspadai agar kita tidak mengikuti arus dunia ini. Namun, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda adalah sebuah bangsa yang pada zaman itu sebetulnya dalam kondisi yang terjepit. Karena bangsa ini juga dimusuhi oleh bangsa Israel, termasuk oleh bangsa Aram. Dan saudara-saudara, bangsa Yehuda termasuk bangsa yang juga terancam dengan ancaman dari bangsa Asyur yang besar itu, yang akhirnya melanda bangsa Israel dan menyerang Aram dan masuk ke Yehuda. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan orang-orang Ethiopia yang merupakan bangsa yang tangkas, bangsa yang cerdas, bangsa yang ulet, bangsa yang kuat ini, saudara dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan supaya Yehuda menjadi bangsa yang memiliki koalisi yang kuat. Namun saudara perhatikan, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan tidak setuju dengan hal itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut, dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air, pergilah hai utusan-utusan tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai." Lalu kemudian di ayat keempat berkata begini, "Sebab firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai." Saudara, Tuhan, dia tidak merespons terhadap tawaran daripada Ethiopia. Kenapa? Karena bagi Tuhan, tidak ada yang begitu berat untuk melawan Asyur. Tuhan menginginkan bangsa Yehuda bukan bersandar kepada Ethiopia, tapi bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda? Tawaran-tawaran ditawarkan sebagai sesuatu yang menguntungkan. Itu pun seringkali kita alami sebagai orang percaya. Bukan berarti bahwa hal-hal yang menguntungkan pasti sesuatu yang berdosa. Namun seringkali, saudara-saudara, hal-hal yang sifat menguntungkan bisa membuat kita tidak melihat rencana Tuhan. Kita lebih memilih hal-hal yang menguntungkan, tapi kita lebih sering melupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita lebih bergantung kepada tawaran yang kelihatan menguntungkan kita daripada kita bergantung kepada Tuhan. Disitulah, saudara, betapa bahayanya ketika kita tidak bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Karena ketika kita tidak dewasa dalam Kristus, maka kita menjadi kanak-kanak di dalam kerohanian kita. Nah, salah satu ciri-ciri kekanak-kanakan adalah kita suka ikut-ikutan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mawas diri, kita tetap ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, betapapun mungkin sulit hidup kita, namun kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita selalu bersandar kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan pesan satu yang kuat bagi kita, bahwa kuasa Tuhan bukan saja untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat yang menentang Tuhan, namun juga membawa bangsa-bangsa itu datang menyembah Tuhan. Saudara, bangsa Ethiopia bangsa yang kuat pada zaman itu. Dan di dalam pemikiran manusia, sulit sekali bagi bangsa ini untuk percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan, bagian ini dikatakan,
Sebab sebelum musim buah, apabila waktu bunga sudah berakhir dan gugusan putih menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ketujuh dikatakan, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Saudara, bukankah kalimat-kalimat ini sesuatu yang melampaui akal budi manusia? Bangsa Ethiopia, bangsa yang kuat, yang sedang mengajak bangsa Yehuda untuk berkoalisi. Namun Tuhan berkata, satu kali nanti, bangsa ini yang tidak percaya Tuhan, satu kali dia akan datang ke Bukit Sion, membawa kurban persembahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Allah satu kali memang untuk menghancurkan kedegilan hati manusia. Tetapi saudara-saudara, kuasa Allah juga untuk membawa orang datang mengenal Tuhan dan menyembah Dia. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada seorang bisa datang kepada Tuhan Yesus jikalau dia tidak dibawa oleh Bapa kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah dunia ini, di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang memiliki kapasitas bisa mengenal Tuhan yang sejati dengan kekuatannya sendiri. Dan kita menyaksikan ada orang-orang tertentu yang begitu sulit percaya Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Namun pada akhirnya dia mengasihi Tuhan. Saudara, di sini kita melihat apa yang Yesus katakan benar. Tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan Yesus kecuali orang itu dibawa oleh Bapa kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah dan kuasa Allah dari zaman ke zaman dinyatakan supaya manusia sadar akan Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus, supaya manusia boleh datang kepadanya. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur kita sudah mengenal Tuhan. Namun bagi kita yang belum memiliki keyakinan, saudara, mari percaya kepadanya. Karena Dia mengasihi kita. Dia mau menyatakan diri kepada kita di dalam Yesus. Bahwa Dia mati bagi kita, menanggung dosa kita. Supaya kita yang berdosa dan binasa, kita menerima hidup kekal ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi korban syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih. Hari ini kami diajar oleh Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan dunia ini. Dan tidak mengikuti Yesus. Tapi kami ingat akan panggilan Tuhan kepada kami supaya kami menyangkal diri pikul salib dan ikut Yesus dalam hidup kami. Tetapi Tuhan tolong supaya kerohanian kami bertumbuh, tidak kekanak-kanakan. Sehingga kami tidak terjerat oleh tawaran-tawaran yang sepertinya menguntungkan. Tapi membutakan mata kami untuk melihat kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kuasa-Mu, kasih-Mu yang membawa kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.